فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa radihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syuhada salihin wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab menjauhi maksiat, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi menekankan tentang keharusan kita untuk menjaga dengan sangat sungguh-sungguh terhadap anggota badan kita yang 7, yaitu 2 mata, 2 telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Di dalam bab ini Al-Ghazali menunjukkan kepada kita
tentang fungsi masing-masing anggota badan yang 7 tadi. Apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan dengan anggota badan itu. Dengan itu diharapkan menjadi pembersih, menjadi cara kita untuk membersihkan hati kita dengan penggunaan anggota tubuh yang baik sesuai dengan yang Allah ajarkan. Kita berharap perkembangan, pertumbuhan rohani menjadi bersih. Dengan bersihnya hati, sucinya nurani, memudahkan bagi kita untuk menerima dan menangkap kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Di ujung bab ini Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, jangan selalu berangan-angan tanpa usaha. Kita menginginkan mendapatkan martabat yang baik di sisi Allah, menjadi orang yang sholih, menjadi bagian para sholihin, tapi kita tidak mau bermujahadah, tidak mau berikhtiar sungguh-sungguh dalam ikhtiar mendapatkan martabat rohani itu. Para santri, wali santri dan pemirsa, fa in aradta hibdal jawarih fa alaika bitadhiril qalb fa huwa taqwa. Ketika kamu menghendaki menjaga anggota tubuhmu, maka kamu harus mensucikan hatimu, yaitu takwa batin. Ingat, di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, soluha biha sairul jasad, maka menjadi baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasada biha sairul jasadi, kalau itu buruk maka akan menjadi buruk pula seluruh tubuh. Maka Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, fastagil biislahi litasluha bi jawarihuka, maka sibukkan dirimu, perhatikanlah untuk memperbaiki hati dengan cara memperbaiki aktivitas anggota tubuhmu. Para santri, wali santri dan pemirsa, sekarang menginjak bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Bab ini membahas tentang maksiatnya hati. Al-Ghazali menulis, I'lam anna sifatil madmumati fil qalbi katsiratun wa tariqut tadhiril qalbi min radailiha tawilun wa sabilul ilaji fiha ghamidun. Sifat-sifat hati yang tercela itu banyak, dan mengobatinya sulit dan memerlukan
waktu yang sangat panjang. Ada 3 penyakit yang sering menimpa para ulama, para pencari ilmu. Yang pertama adalah hasud. Yang kedua adalah riya. Yang ketiga ujub. Ketika para pencari ilmu, para orang alim mampu mengatasi 3 penyakit ini, mampu mengobati, menghindar dari 3 penyakit ini, maka penyakit-penyakit yang lain dengan mudah bisa dihindari, bisa dikalahkan, bisa disembuhkan. Tapi manakala pencari ilmu dan orang-orang alim gagal untuk menyembuhkan 3 penyakit itu, maka gagal pula kita menghadapi penyakit-penyakit hati yang lain yang sangat banyak. Maka kesungguhan kita mempelajari karakter dan cara pengobatan 3 penyakit ini menjadi sangat penting dan menjadi prioritas bagi kehidupan kita agar kita selamat. Para santri, wali santri dan pemirsa, yang pertama adalah hasud. Yang pertama adalah hasud. Apa itu hasud? Hasud adalah cabang dari suh dan juga bakhil. Sebenarnya hasud ini akibat dari bakhil atau suh. Maka kita harus tahu definisi dari bakhil dan suh. Kemudian kita juga harus tahu definisi dari hasud. Bakhil itu orang yang tidak mau memberi, tidak mau mendermakan apa yang dimilikinya. Sedangkan suh itu bukan hanya tidak mau memberikan apa yang dimilikinya, tapi juga tidak mau kalau orang lain memberikan sesuatu, mendermakan sesuatu kepada orang lain tentang sebagian nikmat yang Allah berikannya. Dari kedua sifat ini kemudian berkembang menjadi hasud. Hasud ini ada beberapa macam, para santri, wali santri dan pemirsa. Yang pertama, harapan untuk hilangnya nikmat dari seseorang. Yang kedua, harapan hilangnya nikmat dari seseorang, kemudian nikmat itu pindah pada dirinya. Yang ketiga, tidak mengharap hilangnya nikmat dari seseorang, tapi dia ingin terhadap nikmat itu. Ketika dia tidak mendapatkan nikmat itu, dia menginginkan dia dan orang lain tidak mendapatkan nikmat agar sama-sama.
Yang keempat, tidak ingin hilang nikmat yang ada pada orang lain yang diberikan Allah kepada orang lain. Dan ia tidak ingin juga nikmat itu pindah di dalam dirinya. Seandainya dia tidak mendapatkan nikmat itu, dia tidak apa-apa. Inilah beberapa karakter, beberapa macam daripada hasud. Yang keempat masih bisa dimaafkan, yaitu tidak ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain untuk hilang. Tapi dia sebenarnya juga masih ingin, tapi kalau tidak mendapatkannya, ia tidak apa-apa. Para santri, wali santri dan pemirsa, karena hasud ini adalah penyakit, maka akan berakibat munculnya kerusakan-kerusakan jiwa, akan menyebabkan rusaknya hati. Akibat dari hasud ini, yang pertama akan menyebabkan lemahnya taat kepada Allah. Yang kedua, akan menumbuhkan perbuatan maksiat dan perbuatan jahat. Yang ketiga, dalam kehidupannya susah dan sangat lelah, tapi tidak mendapatkan manfaat. Penyakit yang lain yang muncul akibat hasud, hati ini menjadi buta dan ia kemungkinan besar akan gagal untuk mencapai tujuan hidupnya. Para santri, wali santri dan pemirsa, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasud akan menghapus, membakar kebaikan sebagaimana api akan membakar kayu bakar. Dan orang yang hasud tidak akan bisa menyembuhkan dirinya, tidak akan bisa menghilangkan penyakit itu di dalam hatinya, kecuali dengan menyempurnakan iman yang di dalam hatinya. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, la yasilu al-abdu ila haqiqatil iman malam yuhibbu lisairil muslimin ma yuhibbu li nafsi. Orang tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia mencintai sesama muslim, seluruh orang muslim sebagaimana ia mencintai dirinya. Ia tidak suka kalau seseorang itu celaka. Ia sangat bergembira ketika seseorang itu mendapat karunia. Karunia yang didapat oleh sesama muslim sudah cukup menggembirakan bagi mereka yang hatinya sehat, yang jiwanya selamat. Dan ia yang kedua memiliki cara pandang terhadap sesama muslim bahwa
sesama muslim sebenarnya seperti satu bangunan, yang satu dan yang lain saling menguatkan. Sesama muslim seperti satu tubuh. Kalau satu anggota sakit, maka istaka sairul jasad, sakit pula anggota tubuh yang lain. Para santri, wali santri, dan pemirsa, itu pembahasan pertama bab yang baru tentang maksiatnya hati. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan besok. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya ucapkan selamat berbuka. Semoga puasa kita hari ini menjadi puasa terindah. Segala amal perbuatan kita, termasuk puasa kita dan amal-amal yang lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesempatan untuk puasa esok hari dengan lebih baik. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.